Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kalian cek dulu di sekitar bangku dan mejanya apakah masih ada sampah atau tidak. Kalau misalnya masih ada, boleh nanti dibuang dulu ke tempat sampah. Kalau udah nggak ada, baru kita mulai pembelajaran hari ini. Gimana? Ada sampah? Oke, alhamdulillah berarti kelasnya dalam kondisi bersih. Setelah itu Ibu minta kalian untuk merapihkan seragamnya, disiapkan alat tulis dan buku matematikanya. Yang tidak diperlukan di atas meja boleh dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Silakan. Oke, sudah? Sudah. Nah, karena sudah siap, Ibu mau nanya, ini kan udah mulai siang nih, jam-jam siang itu jam-jam rawan. Gimana nih perasaannya saat ini? Apakah masih semangat atau udah mulai turun atau gimana? Oh, udah capek ya? Iya sih, emang ini jam-jamnya rawan. Namanya juga jam-jam rawan ya. Ada yang ngantuk lah, lapar lah, segala macam. Jadi nanti Ibu untuk membangkitkan semangat kalian, Ibu nanti akan memberikan ice breaking untuk kita semua. Gitu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa? Belum siap. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sekretarisnya mana? Hari ini yang tidak hadir siapa? Oh, oke. Jasmine aja? Oke, makasih. Jasmine. Nah, kita doakan semoga Jasmine bisa cepat pulih agar besok bisa bertemu kita lagi untuk belajar di sekolah. Amin. Nah, untuk kalian yang di sini harus jaga kesehatan karena cuacanya lagi tidak baik. Jadi biar nggak sakit kita harus jaga kesehatan ya. Oke, tadi katanya pada capek, lemes. Kita ice breaking dulu yuk. 3 bangku saling berdiri dan melingkar. Ayo, boleh berdiri dulu. Nah, ice breaking-nya itu namanya keseimbangan pena. Jadi nanti kalian telunjuknya saling berdiri. Nih, telunjuknya begini. Nah, nanti telunjuk kalian akan terhubung dengan telunjuk temannya dan dihubungkannya itu dengan pena. Iya, seperti ini, gitu. Melingkar dulu. Gimana nih, ke sini apa ke sana? Melingkarnya enaknya. Sini kalau nggak, apa di depan? Depan aja depan. Iya, nanti ada instruksinya tambahan. Sini, depan aja. Sini. Barengan sama temennya. Sini, sama temennya barengan. Kan melingkar. Pulpen ini ada pulpen nih tadi. Ada? Oh, ada. Oke, udah siap? Semuanya begini? Bisa? Harus nyambung itu. Oke. Nyambung tangannya bisa? Naruh yang terakhirnya? Kurang pulpennya? Sebentar. Ini ada pulpen. Telunjuk, pakainya telunjuk ya. Nggak boleh dipegang sama jari yang lain. Nah. Sini munduran. Oke. Udah siap semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah siap nanti Ibu akan memberikan instruksi. Bisa geser ke kiri, geser ke kanan, depan, belakang, dan loncat. Kalian harus ikutin instruksinya. Nah, nanti dengerin dulu semuanya.
jatuh dari salah satu anggotanya, berarti kelompoknya gugur ya. Sudah paham? Oke, sudah siap semuanya? Kita mulai ya. 1, 2, 3, geser ke kanan 1 kali. Oke, ngelangkah ke kiri 1 kali. Jangan pelan-pelan, cepet geraknya. Nah, maju ke depan 1 kali. Mundur 1 kali. Loncat semuanya. Ih, bergerak ya, jangan diem di tempat. Nah, sebelum apa-apa udah ada yang gugur. Ya udah, kalian gugur. Oke, yang lain yang masih stay, kita agak cepet ya geraknya. Geser ke kiri 1 kali. Geser ke kanan 1 kali. Maju ke depan 1 kali. Mundur 1 kali. Loncat 1 kali. Loncat 1 kali. Loncat lagi. Ke kanan 1 kali. Ada juga. Oke, selesai. Nah, karena ada 2 kelompok yang udah gagal, berarti kita udah bisa melanjutkan ke pembelajaran. Gimana nih, dari ice breaking tadi udah semangat belum? Ya, oke, kita lanjut ke pembelajaran. Nah, di sini Ibu punya kuis untuk kalian merecall kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini ada barcode-nya, kalian boleh keluarkan HP-nya dan scan barcode quizisnya. Kelihatan nggak? Kalau nggak, kelihatan nggak? Bisa? Zoom apa in out? In. Sudah? Oke. Ya, boleh di-scan dulu. Tapi ke-detect nggak? Ke-detect. Oh, ke-detect. Oke. Sudah? Kita bunyikan dulu. Oh, ini nggak ke speaker ya? Ininya? Proyektornya? Bisa kok kadang-kadang. Oh, tapi ini nggak kedengeran. Oh, ada. Oke. Boleh join. Ada juga yang bisa nih pakai kode. Kode kalau misalnya nggak bisa pakai QR-nya. Sudah? Sudah. Oke, kita mulai ya kuisnya. Oke. Loading ya? Masih loading? Mau tethering? Tapi ibu juga nggak tahu sih ini cepet apa enggak ya? Tetheringnya. Nih, Oppo A9. Oh, bisa. Semoga aman sinyalnya. Sudah? Oke, Ibu mulai ya. Kuisnya boleh dikerjakan, waktunya cuma 5 menit. Dimulai dari sekarang.
Sudah? Ada yang belum? Oke. Sedikit lagi. Sudah selesai? Oke, kita selesaikan ya. Jeng 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 jeng. Wah, tepuk tangan dulu buat Ali. Hari ini dialah pemenangnya. Nah, berdasarkan hasil ini bisa kita simpulkan kalau kalian tuh masih ingat materi dari sebelumnya, persepsi sebelumnya. Nah, berarti kita bisa lanjut ke materi hari ini, yaitu adalah varian dan simpangan baku data tunggal. Oke, Ibu punya pertanyaan. Di sini Ibu mau nanya, bagaimana menurut kalian? Apakah memiliki simpangan baku yang kecil selalu lebih baik daripada yang besar? Dalam kondisi apa simpangan baku yang besar justru bisa diharapkan atau dianggap wajar? Nah, pertanyaan ini bisa kalian tulis dulu jawabannya di buku. Nanti kalau udah selesai boleh angkat tangan yang mau mencoba menjawab. Gitu. Silakan. Nanti kalau ada yang udah langsung angkat tangan aja ya.
Ini boleh kalian kira-kira dulu aja. Kira-kira apa ya jawabannya gitu. Sudah? Ada yang mau mencoba menjawab? Boleh angkat tangan? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan Nabil. Apa sih jawaban dari pertanyaan ini Ibu mau dengar? Menurut saya nggak selalu. Oh, terus? Simpangan bambu besar itu artinya data kita yang jauh dari rata-ratanya. Kadang itu bisa jadi masalah. Misalnya kalau kita pengen hasil yang stabil kayak nilai ulangan siswa, baiknya merata. Nggak ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tapi di sisi lain, simpangan bambu berat besar juga bisa bagus. Tergantung situasinya. Misalnya kalau kita lagi ngumpulin ide kreatif dari banyak orang, makin beda-beda idenya, makin bagus dong. Nah, itu bikin simpangan bakal besar, tapi justru itu yang dicari. Jadi intinya itu simpangan bambu besar nggak selalu buruk, tergantung konteks dan tujuannya. Oh, oke. Jadi itu kesimpulannya ya. Terima kasih Nabil. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Saya Bu, Boleh, Radiza. menurut saya simpangan bambu yang besar nggak selalu berarti jelek kok. Artinya data yang saya punya itu tersebar jauh dari rata-ratanya. Jadi nggak mengumpul di satu angka aja. Nah, kalau saya lagi mengukur sesuatu yang idealnya stabil, misalnya nilai ujian atau waktu kerja, simpangan baku besar bisa jadi tanda ada yang perlu diperbaiki. Tapi kalau datanya memang wajar buat beda-beda, kayak waktu orang bikin kerajinan tangan, yang setiap orang punya gaya sendiri, ya nggak masalah juga kalau simpangan bakunya besar. Jadi balik lagi ke tujuannya, kadang perlu seragam, kadang justru bagus kalau beragam, Bu. Oke, seperti itu tuh jawaban dari kedua teman-temannya. Ya itu udah tepat sekali. Kayaknya nih dua-duanya udah pada belajar nih sebelumnya tentang varian dan simpangan baku. Jadi jawabannya tepat sekali. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, tadi Ibu ada pertanyaan. Sekarang Ibu ada 2 video yang harus kalian simak terlebih dahulu. Nanti dari video ini Ibu minta kalian untuk menginformasikan apa sih isi dari videonya. Boleh disimak terlebih dahulu. Baku yang rumusnya heboh kayak gini sebetulnya nyari apa sih? Kayaknya kita punya data berat badan bayi kayak gini, terus kita bertanya-tanya seberapa kreatif sih berat badan dari bayi-bayi yang ada di sini. Nah, buat tahu ini kita bisa pakai rumus dari simpangan baku. Jadi bayi data kita plotting di koordinat kartesius kayak gini. Data pertama nilainya 9, data kedua 6, data 3 7, dan 6. Buat cari tahu seberapa variatifnya data ini, pakai cara turun di data ini itu terpusat di mana pusat itu adalah rata-ratanya sendiri. Artinya kita cari tahu dulu rata-rata datanya, yaitu nilainya 7. Buat cari tahu seberapa variatif atau menyebarnya si data ini dari rata-rata, kita tinggal hitung aja jarak dari masing-masing data ke rata-ratanya ini. Jarak titik ini ke rata-rata berarti 9 kurang 7. Jarak ini ke rata-rata berarti 6 kurang 7. Buat titik ini karena dia terletakkan di rata-rata berarti jaraknya masing-masing 7 kurang 7. Sedangkan titik ini jaraknya berarti 6 kurang 7. Nah, biar jarak di sini tuh nilainya agak negatif, maka segalatin. Karena kita pengen tahu nih berapa sih rata-rata jarak tiap data ke garis merah ini. Nah, berarti semua data ini kita jumlah terus dibagi banyaknya data ada 5. Nah, berarti hasilnya adalah 1,2 kilogram kuadrat. Tapi tunggu nih, tadi kan satuannya itu kilogram, bukan kilogram kuadrat. Maka ini kita perlu akarin dia jadi kayak gini nilainya. Apa arti dari nilai ini? Artinya dari rata-rata, dari normalnya itu harus ada 1,09 di atasnya rata-rata atau di bawahnya rata-rata atau di daerah sini. Ini berat badan normal. Artinya kita bisa lihat nih ada berat badan bayi yang kurang normal atau butuh perhatian khusus, yaitu bayi yang beratnya 9 kilo. Pakai simpangan baku kita bisa tahu data apa aja yang keluar dari biasanya dan butuh perhatian khusus kayak kamu. Iya, itulah videonya. Ada yang mau mencoba memberikan informasi apa aja sih itu isi dari videonya? Boleh? Ya, silakan. Jadi video tadi memberi
tahu apa saja manfaat dari belajar varians dan simpangan baku, Bu. Contohnya tadi data berat badan bayi. Kalau belajar varian dan simpangan baku, kita dapat mengetahui seberapa besar variasi atau keberagaman nilai-nilai dalam suatu kumpulan data. Dalam situasi nyata seperti mengamati nilai ujian, tinggi badan, atau hasil survei, simpangan baku membantu mengetahui kestabilan data. Oke, terima kasih. Jadi itu ya isi dari manfaat kalau kita mempelajari varian dan simpangan baku data tunggal. Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, di sini tujuan kita belajar hari ini tuh apa sih, Bu? Gitu. Jadi nanti kita melalui model problem based learning dengan pendekatan CRT dan metode diskusi tanya jawab berbantuan PowerPoint serta berbasis LKPD, maka peserta didik dapat menganalisis masalah terkait varian dan simpangan baku data tunggal dengan tepat. Peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan varian dan simpangan baku data tunggal dengan tepat pula. Inilah yang akan kita tuju hari ini. Nah, ini adalah alur tujuan pembelajaran kita. Nanti kita akan berdiskusi, kemudian presentasi hasil diskusinya, dan mengerjakan tes formatif secara individu. Nah, selama pembelajaran juga nanti akan Ibu nilai. Penilaiannya ada 3, ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari pengetahuan itu nanti Ibu nilainya dari tes formatif, hasil tes formatif. Terus kalau sikap dan keterampilan nanti Ibu nilai selama kalian berdiskusi, bertanya jawab, memberi pendapat, mendengarkan pendapat, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Ibu punya masalah nih. Di sini ada gambar apa? Ada yang tahu? Wayang. Oke, ada yang mau mencoba membacakan orientasinya? Ya, silakan. Wayang kulit merupakan salah satu kesenian tradisional khas Jawa yang sering dipentaskan dalam acara seperti pernikahan, syukuran, hingga peringatan Hari Besar Budaya. Pembuatan wayang kulit memerlukan keterampilan seni ukir dan lukis yang tinggi. Para pengrajin wayang di daerah seperti Yogyakarta dan Surakarta biasa membuat wayang dari bahan kulit kerbau atau sapi, yang kemudian dipahat, diberi warna, dan dihias dengan motif tradisional. Setiap pengrajin memiliki lama waktu pengerjaan yang berbeda, tergantung pengalaman, tingkat kerumitan tokoh wayang yang dibuat, serta ketersediaan alat dan bahan. Menjelang musim pertunjukan atau festival budaya, para pengrajin biasanya berlomba-lomba menyelesaikan pesanan tepat waktu. Oke. Data waktu pembuatan wayang kulit oleh 7 pengrajin sebagai berikut. Pak Haji Udin 15 hari, Bu Lela 15 hari, Pak Mamat 18 hari, Bu Rahma 14 hari, Pak Joko 20 hari, Bu Nini 17 hari, Pak Saiful 16 hari. 1. Hitung rata-rata waktu pembuatan wayang kulit dari 7 pengrajin tersebut. 2. Hitung varian dan simpangan baku dari waktu pembuatan wayang kulit tersebut. Jelaskan apa arti dari simpangan baku tersebut dalam konteks pembuatan wayang kulit. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini ada wayang kulit. Ada yang tahu wayang kulit itu dari mana? Jawa, betul, ada di teksnya. Nah, biasanya kalau kita melihat wayang kulit itu ada di acara apa aja? Upacara adat, lalu syukuran, pernikahan. Oke, wayang kulit itu terbuat dari apa sih? Kulit apa? Hewan apa? Sapi. Iya, betul. Berarti masih fokus memperhatikan tadi temannya membacakan orientasi masalah ini. Nah, sekarang kita coba yuk kerjakan masalah yang ada di depan ini. Nah, kita coba bareng-bareng. Di sini yang pertama disuruh mencari rata-rata atau min dari waktu pembuatan wayang kulit. Ada yang masih ingat rata-rata itu gimana cara mencarinya? Betul sekali. Jadi yang pertama, jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh data di sini ada berapa? Jumlah seluruh datanya ada apa aja?
15? 12, Terus? 18, Betul. 14, Lalu? 20, Dan? 19, Lagi? 16, Oke, berarti ini harus kita jumlahkan semuanya. Tadi dibagi dengan? Banyaknya data. Di sini datanya ada berapa? 7. Berarti tinggal dibagi 7. Ada yang bisa menghitung cepat? Ini hasilnya berapa? Coba hitung. 112. 112. Kita bagi dengan 7. Berapa hasilnya? 7. 6? Betul sekali. Jadi ini adalah rata-ratanya dari si waktu pembuatan. Nah, yang kedua kita diminta untuk mencari varian dan simpangan bakunya. Sebenarnya tadi ini udah ada disinggung sedikit di video manfaat pembelajaran. Ada yang nyimak tadi apakah itu varian dan simpangan baku? Gimana cara mencarinya? Varian itu gimana cara mencarinya? Dengan memanfaatkan si rata-rata. Kita harus menghitung selisih. Ya, selisih apa? Selisih kuadrat antara data dengan rata-rata. Betul. Nah, berarti kita harus cari varian. Berarti kita gampangnya sih sebenarnya bikin tabel dulu. Jadi kita harus buat tabel XI min X barnya dan XI min X bar kuadrat. XI-nya itu data yang tadi 15, 12, 18, 14, 20, 17, dan 16. Tadi X barnya itu didapat 16. 15 dikurang 16 berapa? Min 1. Lanjutkan. 12 dikurang 16. Min 4. Lagi. 2. Terus? Min 2. Terus? Lalu? 1. Min 1, 1. 1. Ini? 0. Nah, tinggal kita kuadratin. Min 1 kuadrat? 1. Yang ini? Selanjutnya? 4. Lagi? 16. 1. Nah, nanti hasil dari selisih ini kita jumlahkan, kita bagi lagi dengan N-nya, banyaknya data. Coba dijumlahkan ini berapa hasilnya? 42. Berapa hasilnya? 42. Kita simbolin dulu aja. Sigma XI min X bar kuadrat per N. Berapa tadi? 42 dibagi banyaknya data? 7. 42 bagi 7? 6. Nah, itu adalah variannya dari si waktu pembuatan wayang ini. Nah, tadi kalau untuk mencari simpangan baku dari varian itu gimana caranya? Akarin, betul. Berarti mencari simpangan bakunya akar dari varian. Akar dari 6? 2, sekian, betul. Udah deh, gitu caranya. Nah, di sini diminta apa sih artinya dari si hasil itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak. Jadi, kalau semakin kecil simpangan baku, maka semakin seragam juga waktu pembuatannya. Gitu. Jadi nanti waktu pembuatannya itu beda-beda dikit doang. Seperti itu. Oke, clear untuk orientasi masalah? Kita lanjut. Oh iya, sebelumnya ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Cung? Ya, Zidan, kenapa? Berarti tuh kalau misalnya nih kita mau mencari simpangan baku, berarti kita tuh harus menghitung rata-ratanya dulu ya, Bu. Betul, terus? Nah, habis itu baru menghitung selisih kuadrat antara datanya dengan rata-rata. Iya, betul sekali. Itu udah tepat. Jadi kalau mau mencari simpangan baku, kalian harus cari dulu rata-rata dari si datanya, terus hitung selisih kuadrat antara data dengan rata-rata. Gitu. Jangan lupa ya, ingetnya jangan selisihnya aja, selisih siapa harus tahu gitu. Oke? Kita lanjut. Nah, sekarang
kita berkelompok seperti yang sudah Ibu bagi kemarin berdasarkan tingkat kemandirian belajar kalian. Karena kalian tingkat kemandirian belajarnya itu hasilnya hampir rata semuanya, makanya Ibu buat kelompoknya secara heterogen. Seperti yang sudah Ibu bagi. Boleh berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, kelompoknya di mana? Sudah? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke. Sudah semua berkelompok? Sudah, Bu. Oke, boleh di-scan untuk melihat LKPD yang harus kalian kerjakan. Scan barcode-nya. Jangan lupa ya, nanti setiap kalian selama berdiskusi nanti akan Ibu pantau dan Ibu nilai pengetahuan, penilaian sikap dan keterampilannya. Jadi kalian harus aktif berdiskusi dengan kelompoknya, saling memberikan pendapat, saling mendengarkan pendapat temannya, gitu. Nah, di LKPD itu juga ada video pembelajaran yang bisa kalian lihat kalau misalnya masih butuh materi lagi untuk membantu mengerjakan LKPD-nya. Boleh juga dilihat dari buku paket ataupun dari internet juga boleh. Sudah kebuka LKPD-nya semua? Sudah, Bu. Ya, boleh. Ayo berdiskusi sama temannya. Kasih pendapat. Ya, bagi-bagi ngerjainnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya ke Ibu ya. Oke. Lanjutkan. Berarti ini saya dibagi-bagi. Betul, cari rata-ratanya. Ya, hitung, coba hitung. Ya, lanjutkan. Oh iya, diskusinya cuma 5 menit ya. Buat ngerjain 2 masalah. Ibu. Oh iya. Ntar dulu. Sebentar.
Yang mana? Ya, lanjutkan. Sama-sama. Berarti di situ kelompok 1 kan ya? 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Iya, jadi ini kita sampai terus lagi ini apa namanya? Iya, terus dibagi sama nilainya. Nah, itu terus habis itu kalau dibagi Kita berbagi. Ya, lanjutkan. Ada kesulitan? Oke. Bagus. Iya. Oh, mantap. Bisa? Oke. Kalau jadi rata-rata jadi ini tinggal dikurangkan tadi 7,4 rata-ratanya pasti 4 ya kita kurang. Ada yang mau ditanyakan? Bu, berarti kalau gini, ini rumusnya udah bener nggak Bu? Iya, udah. Jadi tinggal dimasukin aja Bu? Angka hasilnya dimasukin aja, iya. Hasil Tinggal selisih. dibagi sama jumlah data. Betul sekali. Sama-sama.
Bisa? Oke. Ada yang mau ditanyain? Oke. Iya. Betul, betul. Lanjutin. Kalau gini benar gak, Bu? Iya, udah benar kok. Jadi varian itu yang sebelum diakarin, simpang non bakunya yang sesudah diakarin. Gitu. Iya, sama-sama. Oke, udah selesai mengerjakannya? Sudah ada kelompok yang mau mengajukan diri untuk menjawab ke depan? Ada yang mau maju untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya? Udah selesai belum nih? Sudah. Ya, boleh. Siapa yang mau maju? Ya? Oh, boleh, silakan. Kelompoknya siapa aja? Ada Wasila, Irsyad, Oke. Kevin, Satria. Oke, boleh, silakan ke depan. Yang lain boleh diperhatikan temannya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau konfirmasi, boleh langsung aja ditanyakan ya. Ya, boleh perhatikan dulu temannya di depan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai permasalahan satu yang tadi kita udah pelajari. Nah, untuk anggotanya yang pertama saya Wasila Koratani. Saya Kamila Alexa. Saya mau bisa Gunawan. Saya mau Nah, untuk masalah satu ini, kita akan bacain dulu soalnya. Untuk soalnya itu akan dibacakan oleh Kevin. Silahkan Kevin. Anjiro adalah orkes musik tradisional Betawi yang sering tampil pada acara pernikahan, festival budaya, dan acara resmi di Jakarta. Setiap kelompok Banjiran memiliki durasi waktu tampil yang berbeda-beda, tergantung pada jumlah lagu yang dimainkan dalam pernikahan panitia acara. Di festival budaya, panitia ingin memastikan agar bahwa setiap kelompok tampil dengan durasi yang tidak terlalu jauh dari rata-rata agar acara berjalan lancar tanpa keterlambatan. Kenapa? Oh, udah. Datanya ada apa aja? Iya, boleh disebutin. Datanya akan
akan diikuti oleh Satria. Oke, untuk data kalian pada kelompok hitung biasanya adalah 52 menit, kelompok naga 48 menit, kelompok kancil 55 menit, kelompok rangkap 50 menit, dan kelompok garuda 40 menit. Untuk beberapa varian dan dengan dari durasi penambahan tersebut, jika panitia ingin memberikan penghargaan pada konstituen, siapakah yang layak mendapatkan penghargaan tersebut? Gunakan proses simpangan baku dan berdasarkan dengan rata-rata untuk mendukung jawaban Anda. Oke, di sini ada tugas ayo berdiskusi. Untuk ayo berdiskusi ini akan dijelasin oleh Kamila. Boleh kalau mau coret-coret? Sebentar. Oke, dari hasil diskusi kami tadi, kami telah mengetahui jumlah N dan X-nya. Jumlah N itu sama dengan jumlah kelompok yang sudah disebutkan oleh Satria tadi, yaitu ada 5 kelompok. Dan X itu adalah durasi penampilan dari masing-masing kelompok, yaitu ada 52 menit, 48 menit, 55 menit, 50 menit, dan 47 menit. Selanjutnya juga ada pertanyaan yang ada pada masalah tersebut. Yang pertama, berapa sih varian dan simpangan baku dari durasi penampilan tersebut? Dan yang kedua, jika panitia ini memberikan penghargaan kepada kelompok paling konsisten, siapakah yang layak mendapatkan penghargaan tersebut? Ini akan dijelaskan oleh wasit. Oke. Nah, ini kan ada langkah 1, yaitu menentukan rata-rata min. Nah, untuk menentukan rata-rata min ini akan dilakukan oleh Desya. Oke, langkah 1 ini menentukan rata-rata ya. Ini kita tulis dulu jumlah data. Oke, tadi sudah banyak data. Ini kita bagi 5. Nah, kenapa dibagi 5? Karena banyak data ada 5. Sebentar. Itu kurang nyata sepertinya. Coba gini. Nah. Ini kita hitung dulu. Kalian tahu nggak ini hasil berapa? Ada yang mau jawab nggak? Tadi yang udah pada ngitung katanya udah selesai. Berapa hasilnya? 252. Ini nggak kita bagi 5. Oke. Kalian tahu nggak berapa hasilnya? 50,4. 50,4. Jadi rata-rata durasi penampilan kelompok komputer adalah 50,4. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah langkah kedua, yaitu kita mencari varian dan simpangan baku. Nah, untuk pertama, kita mencari variannya dulu kan. Nah, untuk mencari variannya itu, di sini ada X. Ini X itu apa? Nah, di sini yang itu rata-rata dari rata-ratanya. Bukan, maksudnya dari keseluruhan datanya yang ada di tabel tadi. Iya. Ada 52, 48, 55, dan 50, dan 47. Nah, di sini kalau X ini kurang X bar itu, X bar ini rata-rata dari yang hasil di sana, yaitu 50,4. Nah, berarti di sini 52 ini dikurang sama 54. Nah, berarti hasilnya berapa? 1,4. Nah, itu kan yang ini 48 berarti dikurang sama 50,4. Hasilnya 2,5. Nah, kalau ini 55 dikurang 50,4 hasilnya berapa? Ayo coba yang bisa jawab. Berapa? Berapa?
4,6. Betul, 4,6. Nah, berarti di sini 50 kurang ini rata-rata tadi 50,4. Hasilnya min 0,44. Nah, begitu yang ini. Berarti 47 kurang 50,4. Hasilnya Min 3. min Min 3,4. 3,4. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, ini tuh hasilnya. Hasil dari yang tadi ini tuh. Ini kan tapi bedanya ini tuh ada angkanya. Jadi 1,6 pangkat ada pangkatnya ya, di pangkat 2. Maaf. Iya. Nah, berarti 1,6 dipangkatin 2 berarti 2,56. Nah, begitu kan ini. Min 2,4 pangkat 2. Hasilnya berarti 5,76. Nah, kalau ini berarti 4,6 pangkat 2. Hasilnya berapa? Tadi udah itu 21,16. 21,16. Nah, kalau ini berarti min 0,4 pangkat 2 sama dengan 0,16. 0,16. Nah, kalau yang ini berarti hasil dari ini berarti min 3,4 pangkat 2 sama dengan 11,56. 11,5. Nah, ini masih udah tahu kan hasil dari keseluruhannya gimana. Nah, berarti sekarang kita tinggal menghitung variannya nih. Nah, kalau harus menghitung varian itu kan bingung. X kurang M. Nah, ini kita jumlahin dulu tapi. Jumlahin dulu kan. Nah, ini jumlah. Ada yang tahu nggak jumlah dari keseluruhan ini berapa? 41,2. 41,2. Oke, berarti ini 41,2. Nah, ini 41,2 ini berarti kita taruh sini 41,2 per n-nya berapa? Nah, n di sini itu berarti 5 karena seluruhnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Nah, berarti 41,2 dibagi 5. Ada yang tahu nggak berapa? Ada yang tahu? Kalian kan tadi udah pada hitung nih. Kalau aku tunjuk boleh nggak? Wah. Kalian juga tadi pada hitung kan? Aku mau Nabil, coba. Nabil, tuh, Wasila nanya. Nabil tahu nggak hasilnya berapa? 8,24. Benar? 8,24. Betul. Oke. 8,24. Deg-degan ya. Oke. Nah, berarti hasil dari menghitung varian ini berarti hasilnya 8,24. Nah, selanjutnya kita menghitung apa lagi yang tahu nggak? Simpanan baku. Karena tadi yang ditanya itu mencari varian dan simpanan baku. Nah, kalau mencari varian itu kan hasilnya 8,24. Berarti sekarang kita cari simpanan bakunya. Nah, kalau cari simpanan baku itu berarti pakai berarti pakai akar. Nah, untuk simpanan baku ini akan ditulis oleh satu. Nah, jadi cara menghitung simpanan baku itu kita pakai rumus yaitu sigma xi dikurang x bar pangkat 2.
Nah, dibagi sama N ini. Nah, tadi sigma X ini X bar koma 2 dikurang N itu berapa? Tadi kan kita udah hitung di situ. 8,24. Nah, berarti di sini 8,24. Nah, ini kita berarti tinggal cari akar dari 8,24 apa? Kita tinggal cari dari ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Akar dari 8,24 berapa? 2,87. Nah, berarti hasilnya 2,87. Jadi berarti hasil dari simpangan baku ini yang kelompok kami hitung itu 2,87. Selanjutnya kita akan mengumpulkan hasil dari yang tadi kita kerjain ini teman-teman. Ini akan disebutkan oleh satu. Rata-ratanya sama dengan 50,4. Varian 8,24. Simpangan baku 2,8. Kelompok yang layak mendapatkan penghargaan adalah kelompok kontra, karena mereka merupakan kelompok yang memiliki waktu paling dekat dengan rata-rata, yaitu 0,4. Ini sehingga dapat dianggap sebagai kelompok yang paling bagus. Oke, jadi itu masalah satu yang kelompok kami telah kerjain. Mungkin sekian aja dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus semuanya. Iya, terima kasih banyak kelompok berapa? 4 atas pemaparan masalah satunya. Boleh silakan duduk. Dari jawaban kelompok 4, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang salah nggak? Nggak, jadi udah bener ya, sama perhitungannya semua? Sama, Bu. Oke, kalau begitu berarti tadi ditanyakan rata-rata yang pertama, rata-ratanya itu adalah 50,4. Betul sekali. Lalu ditanya lagi varian dan simpangan bakunya. Ternyata setelah dihitung, varian dan simpangan bakunya itu adalah variannya 8,24 dan simpangan bakunya itu 2,87. Seperti itu. Nah, karena ini sebenarnya angkanya emang agak besar atau agak sulit untuk dihitung, jadi biasanya pakai kalkulator itu diperbolehkan, ya. Tapi buat kalkulator aja ya, HP-nya jangan buka yang lain, oke? Nah, untuk masalah 2 udah selesai semua. Sudah, Bu. Sudah, ada lagi nggak yang mau maju untuk menjelaskan? Kelompok 5, Bu. 5, boleh silakan maju ke depan. Kita hapus dulu yang ini. Ini udah kan berarti semua? Ibu hapus ya. Oke. Oke. Tadi ini yang nyata. Oh, nyata sih. Ini. Oh, nyata juga. Nih, boleh? Ya. Silakan. Perhatikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dan teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 5, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai masalah 2, perkenalan masyarakat dari dunia. Saya bilang pada Yang pertama kita akan membaca soal, sekaligus kita bakal nulis jawabannya di papan tulis. oke. Batik adalah seni tekstil yang menggunakan teknik
pewarnaan menghasilkan untuk menciptakan pola atau gambar pada kain. Batik sudah ada di Indonesia sejak abad ke-6 dengan bukti arkeologis yang menunjukkan adanya motif batik pada peninggalan kerajaan kuno. Pada masa itu, batik banyak digunakan oleh kalangan kerajaan dengan motif yang seringkali menggambarkan satu budaya, kedudukan, atau nilai-nilai budaya masyarakat. Batik Indonesia memiliki beragam jenis dan motif yang berbeda di setiap daerah. Batik Betawi adalah salah satu warisan budaya khas Jakarta yang memiliki motif unik seperti motif pengumpul pada provinsi. Setiap pengrajin memiliki kecepatan produksi yang berbeda-beda tergantung pengalaman dan juga pesanan. Pada musim festival budaya, pengrajin batik sering mendapatkan pesanan dalam jumlah besar sehingga kecepatan produksi menjadi lebih penting. Tabel 2. Data waktu produksi batik diketahui oleh Budi 22 hari, Pak Udi 43 hari, Pak Jamal 25 hari, Riza 40 hari, Rina 47 hari. Berapa rata-rata waktu produksi dari kelima pengrajin? 2. Berapa varian dan timbangan baku dari waktu produksi kelima pengrajin tersebut? Jelaskan apa arti dari timbangan baku dalam konteksnya. Karena soalnya tadi udah dibaca, jadi kita bakal ngejelasin yang pertama yaitu ada di PKB dan ditanya dulu ya. Ini bakal dijelasin sama Ahmad. Diketahui N sama dengan jumlah kelompok 5 X2 X. X-nya X-nya ini sesuai yang ada di soal ya teman-teman. dari Dari 52, 43, 55. 40. Ditanya itu sesuai sama yang di soal. Hanya itu S bar yang Ayo itu lambang apa? Itu bukan angka 6. Jadi yang ditanya itu ada merah, terus ada varian, ada timbangan baku. Betul sekali. Nggak apa-apa. Nah, selanjutnya saya di sini bakal ngejelasin cara mencari mean atau rata-rata. Jadi karena tadi udah disebutin sama Akmal, S-nya itu ada 5, itu ada 52, 43, 55, 40 ditambah 40. Nah, jadi ini jumlah keseluruhan datanya dibagi sama banyak datanya. Karena tadi banyak datanya ada 5, jadi 52 ditambah 43 ditambah 55 ditambah 40 ditambah 47 ditambah 5. Dari hasil perhitungan kami itu 237 dibagi 5. Ada yang tahu nggak hasilnya berapa teman? Kan kalian tadi udah pada jawab. Ayo, berapa hasilnya? Hasilnya berapa? Hasilnya 47,4. Betul. Oke. 47,4. Nah, jadi sini yang itu 47,4. Jadi itu rata-rata waktu produksi dari kain batik ini dari kelima pengrajin yang ada soal tadi itu ada 47,4 hari teman-teman. Selanjutnya kita bakal masuk ke langkah kedua yaitu mencari varian sama timbangan bakutnya. Bakal jelasin.
Kalau misalnya kalian mau mencari ragam sama varian sama simpangan baku itu, kalian butuh banget bikin tabel ya teman-teman supaya nggak pusing. Soalnya kalau misalnya kalian bikin tabel nanti dari satu-satunya berantakan. Iya, nanti juga lupa. Ini tadi data yang keberapa ya? Kok aku kurangin jadi segini ya gitu. Jadi lebih mudahnya pakai tabel, betul. Lanjut. Jadi buat tabel yang pertama ini kan kita udah tulis tadi X-nya ada di data. Nah, yang pertama kita mencari X-I dikurang X-bar. Nah, X-I yang pertama itu adalah 52. 52 dikurang X-bar. X-bar itu tadi yang udah kita cari ada 47,4, berarti X-I yang pertama dikurang sama X-barnya. 52 dikurang 47,4. Hasilnya itu ada 4. Kita lanjut yang data kedua. Data kedua itu 43 kurang 47,4 ya. Dari semua data yang ada di soal kita kurangin sama rata-rata kemudian udah kita cari. Di sini 43 dikurang 47,4, hasilnya ada yang tahu? Semangat. Yes. Ngomongnya semangat. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah, jawab aja. Kita kan belajar. Data yang selanjutnya itu 55. Nah, data yang selanjutnya itu yang ketiga 55 dikurang 47,4 itu hasilnya 7,6. Pokoknya kalian terus lanjutin ngurangin dikurang ini sampai datanya habis ada teman-teman. Ya teman-teman ya. Iya lemes banget deh. Nanti kita ice breaking lagi deh. Bersemangat lagi. Nah, di sini selanjutnya ada 40 kurang 1,4 itu hasilnya 7,4. Dan yang terakhir itu 47 dikurang 47,4 itu hasilnya 5,4. Nah, selanjutnya kita mau mencari X-I dikurang X-bar pangkat 2-nya buat memenuhi ragam atau varian sama simpangan baku yang bakal kita cari. Iya, boleh disebutin aja hasilnya. Nggak usah ditulis ulang semua juga nggak apa-apa. Buat data yang pertama itu, hasil X-I dikurang X-bar pangkat 2-nya 21,16. Yang kedua itu hasilnya 19,36. Yang ketiga itu hasilnya 37,76. Lalu yang keempat hasilnya itu 54,76. Dan yang terakhir itu 0,16. Ya, caranya sama seperti yang masalah 1 tadi. Jadi tinggal dikuadratkan saja hasilnya. Lalu kita mencari apa lagi? Lalu kita akan totalin dari X-I dikurang X-bar pangkat 2 ini. Oke. Buat jadi salah satu syarat memenuhi rumus ragam varian dan simpangan baku. Oke. Nah,
Bos ini. Iya boleh. Satu lagi itu belum? Satu lagi belum. XI dikurang X bar kuadrat. Masukin angkanya. Kelewat ya nulisnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Boleh ditotal? Di sini total dari X dikurang X pangkat 2 itu jumlahnya 153,2. Oke. Di sini aku bakal lanjutin buat menghitung variansinya. Di sini rumusnya itu ada sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi sama NN itu jumlah datanya. Nah, jadi di sini kan tadi udah kita cari nih sigma XI dikurang X bar pangkat 2 itu jumlahnya teman-teman juga dari XI dikurang X bar pangkat 2 yaitu 153,2 dibagi 5. Nah, teman. Tiga puluh koma 64. Lalu? Terus buat cari simpangan bakunya, kan rumusnya sama nih, tinggal diakarin aja ya teman-teman. Jadi dari 30,64. 5, berapa Tirta? 5,535. 3553. Iya, 53. Oke. Di sini hasil dari Kesimpulannya? seragam satu variasi itu 30,64 dan hasil dari simpangan bakunya itu 5,535. Oke, selesai. Kesimpulannya teman-teman, ini bakal disimpulkan ulang. Nah, dari kesimpulannya rata-ratanya adalah 47,4, variannya 30,64, simpangan bakunya 5,535. Oke. Semakin kecil simpangan baku, semakin seragam waktu produksi batik. Betawi memiliki waktu produksi batik yang seragam atau simpangan baku kecil. Sangat penting, terutama saat ada pesanan besar seperti festival budaya. Jika semua pengrajin memiliki waktu produksi yang relatif sama, maka panitia bisa memastikan bahwa semua pesanan akan selesai tepat waktu. Oke, siap. Terima kasih untuk kelompok 5. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, oke. Sekarang Ibu mau kita buat kesimpulan dari hal yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang mau mencoba? Kesimpulan, ada yang mau mencoba membuat kesimpulannya? Ya, silakan. Suaranya agak besar. Biar temannya mendengar. Kesimpulan varian adalah ukuran penyebaran data terhadap nilai rata-rata atau mean. Varian menggambarkan seberapa jauh data menyebar atau bervariasi dari rata-rata. Oke, udah? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Kesimpulan simpangan baku. Simpangan baku standar definisi adalah akar kuadrat dari varians. Ya. Simpangan baku memberikan gambaran seberapa besar rata-rata penyimpangan data terhadap pergerakan dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Oke, jadi itu adalah kesimpulan kita hari ini.
Sudah dipahami materi kita hari ini ada varians dan simpangan baku. Jadi varians itu untuk menggambarkan seberapa jauh sih data menyebar atau bervariasi dari si rata-ratanya itu. Nah, untuk simpangan baku sendiri dia memberikan gambaran seberapa besar rata-rata penyimpangan datanya terhadap rata-rata dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Paham? Paham. Oke, sekarang boleh balik ke mejanya masing-masing. Kita akan mengadakan tes formatif. Disiapkan juga kertas selembarnya untuk mengerjakan tesnya. Sudah? Oke, kalau sudah boleh disiapkan kertas selembarnya. Kerjakan tes formatif yang ada di depan ini. Jadi diminta untuk mencari varian dan simpangan bakunya dan membuat kesimpulan seperti tadi. Silakan. Kerjakan masing-masing ya. Waktunya berapa menit ya? 2. Janganlah, nggak usah lama-lama. 5 menit paling lama kali ya. Oke, boleh. Silakan dikerjakan. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Ya, kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan biar Ibu nilai terlebih dahulu hasilnya.
Sini. Oke. Oke. Bagi yang sudah, boleh untuk membuka HP-nya lagi dan mengisi refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke. Ada lagi? Kenapa? Ada lagi? Sudah semua? Oke, silakan diisi refleksinya. Oh, masih ada yang mau barcode. Oke. Sudah? Soalnya ini harus Ibu geser nanti kalau kalian udah selesai ngerjain yang pertamanya. Ini bangku punya siapa? Taruh belakang aja ya. Nggak ada yang punya kan? Udah yang pertama? Udah, oke. Kita next yang kedua. Ada yang belum? Oke. Next. Lanjut lagi. Semuanya. Semua. Nggak ada suaranya ya? Apa emang nggak ada biasanya? Mudah. Ini yang ditanya yang mana yang mudah banget loh. Gimana sih maksudnya? Siapa coba itu? Bagian mana yang mudah? Sudah? Yang kedua? Oh, masih. Tadi dulu. Oke, Ibu next ya. Lanjut. Nah, tadi yang mudah, sekarang yang sulit. Gue yang tulisnya apa ya? As a man, nggak ada sama.
Keren banget. Sudah? Sudah, kita next lagi. Ping ping. Harus saya. Delay dia. Dia nangis ya. Iya, dia nangis. Salah pencet kan pasti. Siapa tuh? Oke, udah? Sudah. Ibu juga sudah nih menilainya. Ya. Sebentar. Satu lagi belum. Oh, dia gelap ya? Iya, rata-rata udah bener sih ini. Mana tadi ya yang ada tulisan I'm shocked. Nah, tadi kan udah ngasih refleksi nih dari aplikasi Mentimeternya. Ada nggak yang mau ngasih hasil refleksi secara langsung ke Ibu untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Ada yang mau? Silakan. Dengerin. Kalau dari saya pertama pasti senang banget. Oke. Juga yang awalnya nggak ngerti apa nih pelatihan apa sih teman baku. Susah banget. Itu pas belajar sama ibu, jadi ngerti. Sedih malu. Saya semoga ibu nggak jadi di sini. Amin. Oke. Terima kasih hasil refleksinya. Nah, Ibu mau ngasih tahu juga hasil penilaian tadi yang tes formatif hari ini. Alhamdulillah ternyata selama pembelajaran Ibu lihat kalian sudah aktif, terus sudah mau diskusi sama kelompoknya, mau presentasi, dan setelah Ibu cek hasil tes formatifnya, alhamdulillah nilai kalian di atas KKTP semua, jadi nggak ada yang remedial. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari varian dan simpangan baku data kelompok itu di pertemuan selanjutnya ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan, jangan makan yang aneh-aneh karena cuacanya lagi nggak baik. Jadi itu aja pesan Ibu, jangan males untuk belajarnya. Pokoknya walaupun nggak bisa, belajar aja gitu. Pokoknya dicoba aja terus sampai bisa nantinya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mari kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.